Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat saya buat sahabat-sahabat subscriber semuanya, pemirsa channel ASP Love Official. Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus menambah pundi-pundi pahala, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam marilah kita senantiasa limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan tak luput kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus beramal soleh, amal sosial, amal jama'i di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah kita sebagai warga negara. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman ataupun juga pemirsa yang baru bergabung atau baru berkunjung ke channel ASP Love Official. Selamat menyimak video-video yang telah ditayangkan di channel ASP Love Official. Mudah-mudahan apapun kontennya itu bisa berguna dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu jangan lupa dukung terus, support terus channel ASP TV ini dengan cara apa? Dengan cara like setiap video yang kami upload, yang kami tayangkan. Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe, karena setiap subscribe yang teman-teman berikan secara tidak langsung teman-teman sudah membangun channel ini menjadi channel yang bermanfaat, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku semuanya, subscriber channel ASP Love Official. Pada kesempatan video edisi kali ini, saya akan kembali berbagi wawasan yang mana ada kaitannya atau hubungannya dengan video saya yang sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan pengadilan hubungan industrial, di mana saya akan kembali mengajak teman-teman pemirsa, khususnya sahabat-sahabat atau rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang mencari referensi ataupun juga kajian terkait dengan hukum, kemudian juga para karyawan atau juga para pengusaha yang membutuhkan informasi atau juga kajian hukum yang berkaitan dengan proses persidangan atau penyelesaian perkara di pengadilan hubungan industrial. Oleh karena itu, pada kesempatan video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan mengenal pengadilan hubungan industrial, yang mana video ini adalah bagian kedua. Baik sahabat-sahabat, pemirsa channel ASP Love Official. Berkaitan dengan pengadilan hubungan industrial, kemarin pada video sebelumnya telah saya sampaikan ya, mengenai bagaimana itu pengadilan hubungan industrial, apa saja perkara-perkara atau jenis perkara yang ditangani, kemudian pengadilan hubungan industrial itu kewenangannya apa saja, kedudukannya di mana ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan, yaitu yang berkaitan dengan jenis perkara yang ditangani atau yang dapat diproses di pengadilan hubungan industrial. Sebagaimana saya sampaikan pada kesempatan atau video sebelumnya, ada 4 jenis perkara ya yang menjadi kewenangan pengadilan hubungan industrial. Sebagaimana yang saya sebutkan, yang pertama adalah perselisihan hak. Kemudian yang kedua ada perselisihan kepentingan. Yang ketiga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Dan yang keempat adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, kemudian di dalam persidangan dalam perkara hubungan industrial atau perselisihan hubungan industrial itu diperiksa oleh majelis hakim yang berjumlah ganjil, yaitu 3 orang. Di mana ketiga orang hakim ini terdiri dari 3 unsur yang berbeda. Yang pertama yaitu hakim karir. Kemudian yang kedua adalah hakim ad hoc. Nah, hakim ad hoc ini pun terdiri dari 2 unsur ya. Yang pertama yaitu dari unsur pekerja, kemudian yang kedua adalah dari unsur pengusaha. Jadi perbedaan hakim antara pengadilan yang lain
yang di pengadilan negeri ya, dengan di pengadilan hubungan industrial bahwasanya hakimnya ada hakim karir dan ada hakim ad hoc yang berasal dari dua unsur, unsur pekerja dan juga unsur pengusaha. Baik, untuk selanjutnya teman-teman ini berkaitan dengan jenis perkara yang 4 tadi yang saya sebutkan. Di mana dalam penyelesaian perkara atau juga perselisihan hubungan industrial ini baru dapat diajukan gugatannya ke pengadilan hubungan industrial apabila telah melalui mekanisme bipartit dan juga tripartit ya, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, terkait dengan 4 jenis perkara ini, yang pertama yaitu perselisihan hak. Apabila terjadi perselisihan hak antara pihak buruh, pihak karyawan ya, dengan pihak pengusaha ya, maka ini dapat ditempuh penyelesaiannya dengan didahului oleh mekanisme bipartit dan juga tripartit. Apabila tidak selesai, maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, terkait dengan perselisihan hak ini, pengadilan hubungan industrial berhak ataupun berwenang ya mengadili perselisihan terkait hak ini di tingkat pertama. Artinya apa? Ketika perselisihan hubungan industrial diputuskan, ya diperiksa kemudian mendapatkan putusan di pengadilan hubungan industrial, maka itu masih memiliki upaya hukum. Nah, masih memiliki upaya hukum setelah putusan di pengadilan hubungan industrial. Kemudian terkait dengan perselisihan yang kedua, yaitu tentang perselisihan kepentingan. Nah, pengadilan hubungan industrial ini juga berwenang ya mengadili di tingkat pertama dan terakhir. Nah, kalau terkait dengan perselisihan kepentingan, pengadilan hubungan industrial ini kewenangannya memutus di tingkat pertama dan terakhir. Artinya apa? Setelah keluar putusan pengadilan hubungan industrial, maka tidak dikenal adanya upaya hukum selanjutnya. Seperti yang kita kenal di pengadilan negeri atau pengadilan yang lain ada banding. Kemudian yang ketiga yaitu kewenangan daripada pengadilan hubungan industrial yang ketiga menyelesaikan atau memeriksa perkara perselisihan yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan PHK. Nah, terkait dengan perkara atau juga perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja ini, pengadilan hubungan industrial berwenang memeriksa di tingkat pertama terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Artinya, terkait dengan putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan hubungan industrial yang berkaitan dengan permasalahan perselisihan PHK, maka masih dapat ditempuh upaya hukum. Nah, kemudian yang keempat adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, pengadilan hubungan industrial ini berwenang memeriksa di tingkat pertama dan terakhir yang berkaitan dengan perkara perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Artinya setelah keluar putusan daripada pengadilan hubungan industrial yang berkaitan dengan perselisihan kepentingan antara serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan ini tidak dikenal lagi upaya hukum selanjutnya. Nah, kemudian terkait dengan upaya hukum dalam pengadilan hubungan industrial atau dalam proses pemeriksaan perkara hubungan industrial itu, yang pertama terkait dengan perselisihan hak, itu pengadilan tingkat pertama perselisihan hak. Nah, masih dapat diajukan upaya hukum selanjutnya. Nah, upaya hukum selanjutnya ini hanya satu, yaitu kasasi. Jadi tidak melalui banding. Jadi upaya hukum dalam perselisihan hak ini tidak ada banding, yang akan tetapi langsung kasasi ya ke Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua tadi yaitu tentang perselisihan kepentingan. Nah, ini pertama dan terakhir, artinya tidak dikenal lagi upaya hukum. Kemudian yang ketiga yaitu perselisihan PHK. Nah, perselisihan PHK ini pun setelah diputus di pengadilan tingkat pertama, pengadilan hubungan industrial, maka dapat ditempuh satu upaya hukum juga, yaitu kasasi. Nah, dan yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan, itu juga tidak dikenal upaya hukum selanjutnya. Jadi, dari keempat perselisihan hubungan industrial atau 4 kewenangan perkara yang dapat diperiksa atau diputuskan oleh pengadilan hubungan industrial itu, ada 2
perkara atau dua jenis perkara yang memiliki upaya hukum selanjutnya dan ada yang bersifat final atau tidak ada upaya hukum selanjutnya. Yang memiliki upaya hukum selanjutnya atau yang satu, artinya masih ada satu upaya hukum terakhir, yaitu kasasi, yaitu tentang perselisihan hak dan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, itu rekan-rekan semua terkait dengan 4 jenis perkara yang dapat diadili di pengadilan hubungan industrial, ya. Ada 2 yang bersifat final, ya. Pertama dan terakhir diputus di pengadilan hubungan industrial, tapi ada juga 2 yang masih memiliki upaya hukum, yaitu 1 upaya hukum yaitu kasasi, yaitu perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Jadi berbeda dengan di pengadilan negeri, ya, yang upaya hukum biasa itu ada setelah putusan tingkat pertama itu ada banding, kemudian juga ada kasasi. Nah, tetapi dalam pengadilan hubungan industrial ini upaya hukumnya yang 2 jenis perkara tadi hanya 1, yaitu langsung kasasi di Mahkamah Agung. Itu teman-teman lanjutan daripada video saya yang selanjutnya, yaitu terkait dengan mengenal pengadilan hubungan industrial bagian kedua. Untuk selanjutnya, ya, bagaimana tahapan-tahapan proses penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial dari awal sampai akhir, nantikan video selanjutnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,